Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tasya Reviana Nurul Izah, NIM 2204160031 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada bab kali ini, saya akan membahas mengenai data pengangguran dan inflasi di negara Korea Selatan pada 10 tahun terakhir ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengangguran. Poin pertama yaitu pengertian pengangguran. Kemudian yang kedua, data pengangguran di negara Korea Selatan. Mari kita simak penjelasannya. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Atau pengangguran adalah orang yang bekerja tetapi kurang dari 36 jam dalam perminggunya. Kemudian selanjutnya ada data tingkat pengangguran negara Korea Selatan dari 2013 hingga 2022. Dari data tersebut dapat kita lihat tingkat pengangguran di negara Korea Selatan paling rendah pada tahun 2013 dan 2022 sebesar 2,8, sedangkan tertinggi tingkat pengangguran di negara Korea Selatan pada tahun 2020 yaitu 3,9. Pada grafik tersebut dapat kita lihat kurva tingkat pengangguran negara Korea Selatan pada 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan. Meskipun kurva kenaikannya pun sangat tipis, sedangkan pada tahun 2022 tingkat pengangguran di negara Korea Selatan mengalami penurunan yang cukup banyak. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pengangguran di negara Korea Selatan pada 10 tahun terakhir ini sebesar 3,5 dengan modus dan median sebesar 3,6 dan tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan angka 3,9 sedangkan titik terendah pada tahun 2013 dan 2022 dengan angka 2,8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inflasi. Untuk poin-poinnya yang pertama pengertian inflasi, kemudian yang kedua data inflasi di negara Korea Selatan pada 10 tahun terakhir ini. Oke, mari kita simak bersama-sama. Inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Berikut ini disajikan data tingkat inflasi negara Korea Selatan dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Dari data tersebut dapat dilihat tingkat inflasi di negara Korea Selatan paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,1, sedangkan untuk tingkat inflasi terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,4. Pada grafik di samping dapat kita lihat kurva tingkat inflasi di negara Korea Selatan pada 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan, walaupun pada tahun-tahun tertentu tingkat inflasi mengalami penurunan, tapi secara keseluruhan tingkat inflasi di Korea Selatan mengalami kenaikan dengan rata-rata 1,62. Terima kasih, sekian pembahasan saya mengenai data tingkat pengangguran dan tingkat inflasi di negara Korea Selatan pada 10 tahun terakhir ini. Semoga bermanfaat dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah.